semua, pada video kali ini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester Bahasa Indonesia. Langsung saja soal pertama. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang pemakaiannya berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut media pembicara. Ragam bahasa menjadi salah satu topik yang menarik dan penting untuk dipelajari karena dengan mempelajari ragam bahasa dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi kita agar dapat berbicara secara tepat, benar, dan sesuai dalam berbagai aspek kehidupan, baik di sekolah atau perguruan tinggi, di masyarakat, di tempat kerja, di acara-acara resmi, dan sebagainya. Ragam bahasa dalam bahasa Indonesia memiliki berbagai macam jenis yang dibedakan berdasarkan 3 hal, yaitu cara berkomunikasi, cara penuturan, dan topik pembicaraan. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi ragam dan variasi bahasa, yaitu budaya dan letak geografis, iptek, dan sejarah. Faktor pertama yang mempengaruhi ragam bahasa adalah budaya. Indonesia adalah negara majemuk yang memiliki banyak suku, agama, ras, dan budaya. Kemajemukan di Indonesia bervariasi. Masing-masing daerah memiliki perbedaan budaya yang menyebabkan adanya bahasa-bahasa yang berbeda di setiap daerah. Salah satu faktor terbentuknya perbedaan kebudayaan dari setiap daerah adalah letak geografis dari suatu daerah. Misalnya, masyarakat yang letak geografis tempat tinggalnya di daerah pantai mempunyai bentuk rumah, mata pencarian, makanan pokok, dan budaya yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan. Logat dari setiap budaya dalam suatu daerah dapat mengalami perkembangan sendiri-sendiri yang selanjutnya akan semakin sulit dimengerti oleh penutur ragam dari daerah lainnya. Ragam-ragam bahasa tersebut tumbuh menjadi bahasa yang berbeda, seperti bahasa di wilayah Pulau Jawa dan Kalimantan memiliki variasi yang beragam. Contohnya, kata butuh dalam masyarakat Indonesia di Pulau Jawa berarti perlu, tetapi dalam masyarakat Indonesia di Kalimantan berarti kemaluan. Kemudian orang Bengkulu memanggil kakek dan nenek itu dengan sebutan nenek lanang dan nenek tino. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, nenek itu berarti ibu dari ayah atau ibu kita. Faktor kedua yang mempengaruhi ragam bahasa adalah ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Iptek terus berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangan iptek ini juga mempengaruhi perkembangan variasi bahasa di Indonesia. Melalui perkembangan iptek, khususnya internet dan media sosial, mempermudah masuknya istilah-istilah dan kosakata asing yang mempengaruhi variasi bahasa di Indonesia. Contohnya, kata information menjadi informasi. Kemudian, masyarakat Indonesia lebih sering menggunakan kata thank you daripada terima kasih. Berikutnya adalah faktor ketiga yang mempengaruhi ragam bahasa adalah sejarah. Bahasa memiliki sifat dinamis, yaitu berkembang sesuai zamannya. Bahasa Indonesia berkembang dari tahun ke tahun hingga diresmikan menjadi bahasa resmi Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928. Variasi bahasa Indonesia berkembang dari bahasa Melayu. Soal kedua. Kalimat yang pertama, pencuri itu berhasil ditangkap polisi. Kalimat tersebut bukan merupakan sebuah kalimat efektif karena tidak sesuai dengan kaidah kelogisan. Kalimat tersebut memiliki arti yang membingungkan dan tidak masuk akal, yang mana kalimat itu seolah-olah berarti pencuri yang berhasil bukan polisi. Sementara faktanya, arti dan maksud dari kalimat tersebut yang berhasil adalah polisi. Sehingga
Kalimat yang efektifnya adalah polisi berhasil menangkap pencuri itu. Kalimat yang kedua, Dirgahayu HUT RI ke-74. Kalimat tersebut bukan kalimat efektif karena melanggar kaidah kelogisan. Kata Dirgahayu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti berumur panjang dan HUT berarti hari ulang tahun. Jadi, kalimat tersebut menciptakan arti bahwa HUT yang berumur panjang. HUT tidak mungkin berumur panjang karena masanya hanya 1 hari. Jadi, kalimat yang efektif dari kalimat tersebut adalah Dirgahayu RI atau HUT ke-74 RI. Setelah RI tidak ditambahkan ke-74 karena akan menciptakan arti yang tidak logis, yaitu panjang umur RI yang ke-74 yang bisa berarti ada 74 Republik Indonesia dan maksudnya ke-74 juga tidak jelas apakah 74 hari atau 74 tahun. Kalimat berikutnya, pembunuhan dan rampokan itu tergolong sangat kejam. Kalimat tersebut bukan kalimat efektif karena tidak sesuai dengan salah satu kaidah kalimat efektif, yaitu keparalelan. Keparalelan atau kesejajaran satuan dalam kalimat merupakan bentuk-bentuk bahasa yang sama. Ketidakparalelan bentuk dalam kalimat tersebut adalah kata pembunuhan yang diparalelkan dengan kata rampokan. Agar paralel bentuknya, maka kata rampokan diubah menjadi perampokan. Sehingga kalimat yang efektif adalah pembunuhan dan perampokan itu tergolong sangat kejam. Kalimat yang berikutnya, Yun menceritakan tentang pengalaman kuliahnya. Kalimat tersebut bukan merupakan kalimat efektif karena tidak sesuai dengan kaidah kepaduan dari kalimat efektif. Kepaduan kata berarti hubungan timbal balik yang jelas antara unsur-unsur pembentuk kalimat. Pada kalimat tersebut terdapat kata depan yang tidak tepat, yaitu tentang. Sehingga kalimat efektifnya adalah Yun menceritakan pengalaman kuliahnya. Kalimat yang berikutnya, pilihlah salah satu jawaban dengan benar. Kalimat tersebut bukan kalimat efektif karena tidak sesuai dengan kaidah kesepadanan dan kaidah kelogisan. Kalimat tersebut tidak sepadan karena terdapat kata hubung pada kalimatnya, yaitu dengan. Kemudian, penggunaan kata dengan pada kalimat tersebut menciptakan makna yang tidak jelas. Apakah yang dilakukan dengan benar adalah cara memilih jawaban atau jawaban yang benar? Kalimat yang efektifnya adalah pilihlah salah satu jawaban yang benar. Kalimat berikutnya, Dian berpukul-pukulan dengan bantal. Kalimat tersebut bukan merupakan kalimat yang efektif karena melanggar atau tidak sesuai dengan salah satu kaidah kalimat efektif, yaitu kaidah keparalelan. Pada kalimat tersebut terdapat ketidakparalel makna dalam bahasa, makna terdapat dalam satuan fungsional, yaitu terdapat kalimat yang berkedudukan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kata berpukul-pukulan dalam kalimat tersebut bermakna saling pukul. Sementara pada kalimat tersebut, keterangan komitatif atau keterangan penyertanya, yaitu dengan bantal yang merupakan benda mati yang tentunya tidak dapat berpukul-pukulan. Sehingga kalimat yang efektif dari kalimat tersebut adalah Dian berpukul-pukulan dengan temannya. Soal ketiga. Dewasa ini, implementasi kebenaran dan ketepatan berbahasa Indonesia terkesan dirusak oleh generasi muda. Generasi muda lebih sering menggunakan istilah-istilah asing seperti HP, MC, mikrofon, OTW, hangout, online, dan sebagainya, dan tidak mengetahui padanan istilah tersebut dalam bahasa Indonesia. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah pada era globalisasi ini munculnya internet dan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter yang memudahkan bahasa asing memasuki pikiran manusia, terutama generasi muda.
Dari internet dan media sosial inilah muncul kosakata dan istilah-istilah baru. Istilah dan kosakata baru tersebut sering digunakan oleh masyarakat tertentu, terutama oleh generasi muda, karena beranggapan generasi muda yang sering menggunakan istilah-istilah bahasa asing adalah generasi muda yang gaul yang dapat mengikuti perkembangan zaman. Ketidakbenaran dan ketidaktepatan berbahasa Indonesia yang sering dilakukan oleh generasi muda melalui penggunaan istilah-istilah bahasa asing adalah suatu hal yang perlu diperhatikan secara serius, karena generasi muda adalah tunas bangsa yang akan meneruskan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa mendatang. Oleh karena itu, segala hal yang menyimpang yang dilakukan oleh generasi muda harus diatasi secara cepat, cermat, dan tuntas, apalagi yang berkaitan dengan bahasa Indonesia yang merupakan unsur negara yang tentunya harus dijaga dan dilestarikan. Cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan kebenaran dan ketepatan berbahasa Indonesia di kalangan generasi muda adalah yang pertama, menanamkan semangat cinta tanah air, terutama berbahasa Indonesia dalam diri generasi muda melalui sosialisasi dan pelatihan yang menyadarkan pentingnya menjaga kelestarian bahasa Indonesia. Yang kedua, pemerintah Indonesia harus lebih menekankan penggunaan bahasa Indonesia dalam film-film produksi Indonesia, baik film layar lebar maupun sinetron. Yang ketiga, meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dan perguruan tinggi melalui memberikan tugas praktik berdialog maupun bermonolog berbahasa Indonesia yang tepat dan benar. Yang keempat, membangun sikap menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa utama, dan menjadikan bahasa asing sebagai kekayaan ilmu, serta meningkatkan sikap selektif generasi muda terhadap perkembangan zaman agar dapat menyeleksi hal baru yang dapat ditiru dan digunakan dan yang tidak melalui jalur media massa dan jalur kepemimpinan. Generasi muda adalah harapan bangsa yang akan membawa Indonesia pada kehidupan yang lebih baik, lebih maju, lebih makmur, dan lebih sejahtera. Kita sebagai generasi muda bisa memulai kehidupan yang lebih baik itu melalui menjaga dan melestarikan bahasa pemersatu kita, yaitu bahasa Indonesia, melalui penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan tepat. Ayo kita bersama-sama menjadi pelopor penggunaan bahasa Indonesia yang benar dan tepat, bukan menjadi sarana pengembangan istilah-istilah bahasa asing. Generasi muda adalah harta bangsa. Marilah kita menjadi harta yang berkualitas bagi Indonesia dengan menjaga segala kekayaan bangsa, terutama bahasa Indonesia. Sekian video dari saya. Jangan lupa